Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalida Zia, NPM 60232100031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menceritakan sejarah psikologi, perkembangan, pengukuran dari filosofi hingga sains. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dengan baik. Sebelum Wilhelm Wundt, psikologi tidak dianggap sebagai ilmu terpisah, melainkan bagian dari filsafat. Pembahasan tentang pikiran dan perilaku manusia bersifat teoritis dan spekulatif, tanpa pendekatan sistematis ataupun metode eksperimen. Wundt memperkenalkan metode ilmiah melalui eksperimen dan pengukuran. Wundt juga mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig pada tahun 1879. Ini menandai titik balik penting di mana psikologi mulai beralih dari spekulasi menuju observasi yang terukur dan sistematis. Wilhelm Wundt mengubah sejarah psikologi dengan mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig. Sebelumnya, psikologi lebih sering terkait dengan filsafat dan biologi. Wundt memperkenalkan pendekatan berbasis penelitian sistematis, memisahkan psikologi dari kajian teoritis menuju ilmu yang didasarkan pada pengamatan empiris dan analisis data. Ini membuka jalan bagi penerapan metode ilmiah dalam penelitian psikologi. Lalu selanjutnya ada tahap sebelum pengukuran dalam psikologi. Yang pertama, pendekatan filosofis. Sebelum metode ilmiah, psikologi terkait erat dengan filsafat. Pemahaman tentang pikiran dan perilaku manusia didasarkan pada spekulasi, seperti yang dilakukan Plato dan Aristoteles tanpa eksperimen sistematis. Lalu selanjutnya ada subjektif dan spekulatif. Pengetahuan tentang proses mental bersifat subjektif dan spekulatif. Misalnya, Aristoteles menggunakan refleksi filosofis untuk memahami jiwa dan tubuh tanpa metode empiris. Lalu selanjutnya ada keterbatasan alat ukur. Pada periode tersebut, tidak tersedia alat atau metode yang mampu mengukur fenomena psikologi secara objektif. Aspek-aspek seperti kecerdasan atau kepribadian hanya dijelaskan melalui deskripsi verbal, tanpa adanya skala atau data kuantitatif yang mendukung. Tanpa instrumen yang jelas, psikologi pada masa itu lebih mengandalkan interpretasi daripada bukti empiris yang dapat diverifikasi. Secara keseluruhan, sebelum adanya metode pengukuran formal, psikologi lebih didominasi oleh filsafat dan belum diakui sebagai disiplin ilmu yang berbasis empiris. Studi tentang pikiran dan perilaku manusia dilakukan tanpa pendekatan eksperimental yang sistematis, sehingga psikologi belum memiliki status sebagai ilmu yang dapat diverifikasi secara objektif. Kemudian, saya akan menjelaskan pengukuran yang diperkenalkan oleh Wilhelm Wundt dan mengenai psikologi eksperimental. Yang pertama, pendekatan Wundt dalam psikologi eksperimental. Wundt menggunakan metode introspeksi terstruktur di mana peserta diminta untuk melaporkan pengalaman mental mereka secara sistematis saat menghadapi stimulus tertentu. Misalnya, ketika peserta melihat cahaya atau mendengar suara, mereka diminta untuk menggambarkan pengalaman sensori dan mental mereka secara rinci. Data yang dikumpulkan melibatkan pengalaman internal yang terkontrol. Lalu yang kedua, ada eksperimen pengukuran waktu reaksi. Salah satu eksperimen terkenal Wundt adalah pengukuran waktu reaksi terhadap berbagai stimulus sensori. Dalam eksperimen ini, peserta dihadapkan pada stimulus seperti cahaya atau suara dan diminta untuk memberikan respon secepat mungkin. Wundt mengukur waktu yang diperlukan peserta untuk merespon stimulus yang memungkinkan dia untuk mempelajari kecepatan proses mental. Setelah itu, Wundt mencoba mengidentifikasi elemen-elemen dasar dari kesadaran dengan membagi pengalaman mental menjadi komponen-komponen sederhana seperti sensasi, perasaan, dan asosiasi. Eksperimennya berusaha untuk menguraikan elemen-elemen ini dan memahami bagaimana mereka berinteraksi untuk membentuk pengalaman mental yang kompleks. Tahap sesudah pengukuran dalam psikologi. Yang pertama, metode kuantitatif dan alat ukur standar. Kini, psikologi menggunakan alat ukur standar dan analisis statistik untuk menilai aspek kognitif dan emosional secara kuantitatif. Lalu yang kedua, teknologi modern dan penelitian objektif.
Teknologi canggih seperti Functional Magnetic Resonance Imaging dan elektroensefalografi memungkinkan pengamatan aktivitas otak secara langsung, menggantikan introspeksi dengan data yang lebih akurat. Pada slide ini, saya akan menjelaskan perkembangan metode pengukuran setelah WUN. Yang pertama, ada behaviorisme dan pengukuran perilaku. Behaviorisme oleh B.F. Skinner menekankan pengukuran perilaku yang dapat diamati secara langsung, lalu berpindah dari introspeksi. Yang kedua, kemajuan dalam psikometri. Psikometri berfokus pada pembuatan alat ukur seperti tes IQ dan tes kepribadian, memungkinkan penilaian atribut psikologis secara sistematis. Dan yang terakhir, teknologi modern. Teknologi seperti Functional Magnetic Resonance Imaging dan Positron Emission Tomography Scan memberikan wawasan lebih akurat tentang fungsi otak, memperbaiki pengukuran dari pendekatan subjektif ke metode yang lebih terukur. Terdapat perbedaan utama antara sebelum dan sesudah pengukuran. Sebelum pengukuran ilmiah diperkenalkan, psikologi lebih bersifat filosofis, dengan pemahaman tentang pikiran dan perilaku manusia didasarkan pada refleksi dan spekulasi. Pada masa ini, tidak ada alat atau teknik pengukuran objektif yang digunakan, dan dapat pengamatan bersifat subjektif serta tidak dapat diuji atau diulang secara sistematis. Lalu, setelah metode pengukuran diperkenalkan, psikologi berkembang menjadi disiplin ilmu berbasis eksperimen dan data empiris. Penggunaan alat-alat pengukur seperti tes psikometri, neuroimaging, dan eksperimen kuantitatif memungkinkan pengukuran fenomena mental secara akurat. Dengan pendekatan ini, hasil eksperimen menjadi objektif, dapat diulang, dan diukur dengan presisi, yang menggantikan pendekatan subjektif dengan data yang terukur. Perubahan ini menandai pergeseran dari pendekatan spekulatif dan filosofis menuju metode ilmiah yang lebih terukur dan berbasis data dalam psikologi. Kesimpulannya, sejarah psikologi menunjukkan pergeseran dari pendekatan filosofis ke metode ilmiah berbasis pengukuran. Wilhelm Wundt memulai perubahan ini dengan eksperimen terukur dan introspeksi terstruktur. Perkembangan selanjutnya dengan alat ukur standar dan teknologi canggih membuat psikologi menjadi disiplin ilmiah yang objektif dan dapat diuji.